Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Samar, tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chow dan menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia memutar kepalanya, dan matanya mendarat di pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Telah menemukan cukup banyak pembantu, Chow, dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka perlahan berjalan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan melihat pria ini di depannya, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak di lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di mereka. Klan Chow ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya ini kuat. Ini adalah pertama kalinya dalam semua tahun ini bahwa Xiao Yan telah melihat alkemis tingkat 7 muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan pencapaian seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pengolah pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chow dari usia muda, prestasi mereka secara alami akan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alkemis biasa. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dipanggil Xiao Yan, kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang memicu keributan besar di dalam wilayah pil. Mata Chow dan berlama-lama di Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum lemah. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Sun Ze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chow memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini disebut Chow Dan. Dia dikenal sebagai jenius perbaikan pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Chow. Meskipun usianya masih muda, dia sudah mencapai tingkat alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mendarat di Chow Dan berkata, Tuan muda Chow Dan, masalah antara klan Ye dan Chow hanyalah dendam kecil. Mengapa tidak masing-masing kamu mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chow Dan saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Dia agak berkata, ambil langkah mundur. Bagaimana akun klan Chow aku ke dunia luar? Saat itu, klan Chow aku telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk berbicara tentang pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Chow tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih dianggap dendam kecil? Dalam hal ini, Tuan muda Chow Dan bersikeras membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan tertawa pelan. Chow Dan menyipitkan matanya dalam menghadapi sikap agak bullying Xiao Yan. Dengan talinya menyempurnakan bakat, jarang ada anggota generasi muda memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Chow Dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya, melainkan dia mengambil langkah maju. Kesenjangan antara Xiao Yan dan dia adalah kaki yang pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu dapat bertarung, tetapi kamu harus menyelesaikannya dengan benar. Klan Chow aku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chow aku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Aku bahkan berani membunuh anggota Aula Jiwa. Apakah kamu berpikir bahwa klan Chow kamu bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada Aula Jiwa? Xiao Yan perlahan-lahan menyebar 5 jari ketika dia dengan tenang menjawab.
Ekspresi Chow dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chow untuk memanggil pembantu, itu memang bisa sebanding dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan aula jiwa, klan Chow mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Setelah semua, aula jiwa berdiri bahu-membahu dengan Menara Pil. Klan Chow mereka hanya mengandalkan Menara Pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan aula jiwa? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xin Lan pergi, tetapi pada saat kami datang lagi, aku percaya bahwa hanya 2 orang elit Dosun di belakang kamu yang akan sedikit bermanfaat. Klan Chow-ku memiliki kemampuan ini, dengan harga diri Chow dan itu tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa ketika dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chow untuk klan Ye benar-benar tidak bermanfaat. Jika kamu bersedia, klan Chow akan menyambut kamu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan Muda Chow dan apa yang kamu katakan tidak menarik aku, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xin Lan kepada kamu. Xiao Yan, kamu sebaiknya tahu situasinya. Chow dan dengan marah berteriak. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia belajar Chow dan dia tidak menunjukkan tanda menyerah. Ekspresi Chow dan menjadi lebih serius setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah yang keriput kelabu tua berjubah itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju yang lambat. Kamu akan tetap di belakang jika kamu mengambil langkah maju lainnya. Hanya kekuatan bintang 1 Dosun ini yang kamu miliki tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku arogan di sini. Pria tua berjubah kelabu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara dingin yang jelas ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua beruban itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi takut melintas di mereka. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil itu juga seorang elit Dosun. Apalagi, levelnya bahkan cenderung lebih tinggi dari levelnya. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang pedang. Semua orang dari klan Chow, termasuk 2 pria tua berjubah merah, tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura megah berkibar di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Huff. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat kedua pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi berlawanan. Hihihi, kenapa? Apakah Tuan Muda Chow dan berencana menggunakan kekuatan? Namun, hanya 1 bintang Dosun saja yang tampaknya tidak dapat mencukupi. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chow aku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada lineup yang lebih kuat datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilau dingin melintas di mata Chow dan ketika dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini hanya akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target bagi klan Chow untuk melampiaskan amarahnya. Sangat mungkin bahwa klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan.
Ekspresi kelompok Ye Zong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, apa jalan lain yang dilakukan klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka mengabaikan Xiao Yan dan memenuhi pernikahan antara klan Chou dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera dihapus. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Chou benar-benar akan membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chou bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chou. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiao Yan. Mata Ye Zong berkedip sejenak sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chou dan berubah suram setelah melihat dia membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zong terlalu malas untuk repot-repot dengan sinisme Chou dan tidak peduli apapun kasusnya. Dendam antara klan Ye dan Chou memang telah terbentuk. "Tuan muda Chou Dan, silakan pergi." Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong telah membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chou Dan bergejolak. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika ia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Dolsuns dan tidak perlu takut sisinya. Setelah merenung lama, mata Chou Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis." "Aku tahu sesuatu tentang penyulingan pil," Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Jika aku kalah, klan Chou dapat memilih untuk tidak memilikinya pernikahan ini. Namun, jika aku menang, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Senyum dingin melintas di wajah Chou Dan saat dia bertanya. "Oh." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik ketika dia bertanya sambil tersenyum, "Boleh aku tahu bagaimana Tuan Muda Chou Dan berniat berjudi?" Senyum dingin di hati Chou Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan minat. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doki, sepertinya dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika datang untuk bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil. Dia akan membiarkan Xiao Yan tahu bahwa dia berusaha untuk mengesankan di depan seorang master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ridicule muncul di hati Chou Dan. Namun, senyum di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, kita tentu saja tidak bisa bertarung seperti orang-orang tersentak. Kita harus mengikuti aturan alkemis, mari kita saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pucat tiba-tiba bangkit dari tangan Chou Dan begitu kata-katanya terdengar. Segeralah, kelompok itu menggeliat di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular hitam gelap, ular kecil yang terus meluncur di sekitar jarinya, muncul sebagai patung sebagai roh. "Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya." Chou Dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam mengendalikan api. Bahkan di klan Chou, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jari seseorang. Ye Zong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Chou Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa Chou Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. "Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak berani menerima tantangan, kamu bisa mengucapkan kata itu."
Aku bukan orang yang akan menyulitkan orang lain. Zhao Dan menatap Xiao Yan saat dia dengan dingin tersenyum. Kata-kata menyulitkan orang lain benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelam Zhao Dan. Jangan kita lidah fasih kamu. Apakah kamu akan bersaing? Jika tidak, aku mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan tiba di lain waktu tidak akan begitu mudah untuk dihadapi. Zhao Dan dengan dingin berkata. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu, Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan tidak pernah berkompetisi dengan yang lain dalam hal bermain dengan api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah dia spesialis dalam hal ini. Bahkan Zhao Dan tanpa sadar terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyetujui taruhan ini. Senyum dingin tanpa sadar menyebar di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang tampaknya dipenuhi dengan cemoohan atau pujian, Zhao Dan memalingkan kepalanya dan dengan hormat berkata kepada pria tua berbaju abu-abu, "Kehormatan-kehormatanku, tolong serahkan masalah ini kepadaku." Pria tua beruban itu mengangguk tanpa ekspresi apapun setelah mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dari dokter peri kecil telah membuatnya membentuk merinding. Itu bukan seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang telah mencapai kekuatan kelas Dosun. Cukup mundur. Setelah melihat pria tua berbaju abu-abu itu mundur, Zhao Dan membalikkan tubuhnya ke belakangnya dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu dengan cepat mundur dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengan dia. Ye Zong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang berlangsung. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan suara lembut. Reputasi Zhao Dan ketika bermain dengan api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Itu secara alami terbaik bahwa dia bisa menggunakan metode yang melibatkan upaya paling sedikit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api samar hitam di tangan Ye Zong adalah binatang api yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Zhao menghabiskan sejumlah besar upaya untuk mendapatkannya dari tubuh peringkat 8 binatang ajaib. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan mengalami kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika itu muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan menarik kembali dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Zhao Dan menjadi lebih padat ketika semua orang mengundurkan diri. Dia perlahan melangkah maju dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam pucat di tangannya segera melonjak. Dia menggeliat di atas kepalanya dan membentuk elang besar berwarna hitam pekat. Api itu tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan padat. Apiku ini disebut api setan langit gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, peringkat 8 binatang ajaib.
Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Chao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang tajam. Ada beberapa kebanggaan di mata Chao Dan ketika dia memperkenalkan nyala api. Api setan langit gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Chao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan api ini. Mata Xiaoyan melirik elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Chao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiaoyan, terutama setelah ia berlatih keterampilan penciptaan api. Kontrol Xiaoyan atas api sudah mencapai level tertinggi. Jika Yao Lao melihat pengendalian nyala Xiaoyan saat ini, sepertinya Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Chao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu meninggalkan ujung jarinya dan melonjak dengan angin. Dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Serigala melolong terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika datang untuk bermain dengan api, Xiaoyan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Chao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik serigala api, ini memang api surgawi. Desas-desus itu benar, anak nakal ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Chao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk pada serigala api di atas kepala Xiaoyan. Segera, elang api hitam memancarkan seruan elang keras saat melayang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara swoosh saat ia memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya mengeluarkan lolongan panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya. Sayap-sayap itu mengepak saat itu melebarkan mulutnya yang ganas dan dengan keras bertabrakan dengan elang api. Api ditembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam menyambar satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkontrol. Api di atas tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa hati-hati untuk hidup mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Doki, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api liar saling berebut di langit, tetapi mereka juga sangat lincah. Mereka membalik tubuh mereka dan melompat-lompat. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkapnya. Semua orang jelas mengerti bahwa ini adalah karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan skill yang lebih lemah, tidak perlu bahkan mendiskusikan untuk membentuk monster api dan berkelahi dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api saling bertarung. Setelah itu, mereka perlahan tersebar. Xiaoyan menempatkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertentangan antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka.
Dibandingkan dengan sikap bebas dan mudah Xiaoyan, wajah Chao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia telah memahami bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh saat ini. Kontrol pihak lain dari binatang api dan tingkat realitas dari binatang api itu tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan bisa bertahan melawan api surgawi. Chao Dan sedikit mengerutkan kening saat dia menyaksikan nyala elang hitam menjadi pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol itu dan nyala api seperti darah cerah keluar darinya. Setelah itu, Chao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku? Riak intens segera terbentuk di gugusan api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Chao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. 4 cakarnya menginjak tanah saat menabrak pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, itu liar menggigit serigala api, merobek nyala api berwarna hijau pada tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang kegemparan segera terdengar di halaman ketika semua orang menyaksikan adegan ini. Mereka yang berasal dari klan Chao bersorak sementara mereka dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak tenang saat mereka melakukannya. Mereka tidak berharap Chao Dan dapat mengendalikan beberapa api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Jika seseorang mengendalikan 2 jenis api, tingkat kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan karena Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiaoyan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, mereka hanya 2 api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya menghindar. Mulutnya yang ganas tanpa ampun berderak di atas elang dan anjing hitam. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api secara acak terbang ke segala arah. Kelompok Ye Zong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang telah diciptakan Xiaoyan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu beberapa flame, sepertinya itu akan hancur berkeping-keping oleh 2 binatang api. Chao Dan mengerutkan kening ketika melihat serigala api, diciptakan dari api surgawi. Apakah ini kuat? Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu melambung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye telah berubah sedikit pucat ketika dia melihat 2 kelompok api muncul. Dia tidak berharap Chao Dan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api dengan aku. Jika kamu tidak mengandalkan api surgawi, kamu bahkan tidak akan bisa bertahan 1 kali bertanding melawan aku. Chao Dan dengan dingin tertawa. 2 tetes darah lagi memasuki 2 kelompok api. Segera, 2 kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun,
Jelas bahwa ini adalah batas Cao Dan. Orang bisa mengatakan ini dari putih pucat di wajahnya. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Kamu harus mengingat ini di hati kamu ketika kamu bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya mengayun ke Xiaoyan saat ia tanpa sadar tertawa dalam nada yang agak senang. Xiaoyan samar-samar meliriknya. Segera, dia tertawa, "Terima kasih untuk guru muda pengingat kamu, Cao Dan. Karena ini kasusnya, aku akan menang dengan kuantitas." Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, sebuah boom terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol batu giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai birahi perlahan naik di depan banyak mata tertegun. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang buas ganas. Api ini semuanya adalah api binatang. Mereka adalah makanan yang diperoleh Xiaoyan untuk api pengubah kehidupan. Namun, sekarang dia memiliki manik inti, api binatang telah kehilangan tujuan mereka. Tidak disangka kalau dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiaoyan hinggap di wajah Cao Dan, yang telah berubah kusam hampir seketika. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Kamu hanya dapat mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan berkompetisi dengan yang lain dalam hal manipulasi api. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.